Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman, biarlah Tuhan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami siap memuji menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Diberkatilah yang beribadah kepada Tuhan, diberkatilah setiap kita yang melayani Tuhan, diberkatilah setiap kita yang fokus mau memuji dan menyembah Tuhan dan haus akan hadirat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya kita mau bernyanyi bagi Dia yang telah menebus kita, yang mengasihi kita sampai tetes darah yang terakhir. Haleluya. Hallelujah, thank you Lord Jesus Christ. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanmu. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Terima kasih Yesusku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your berglori bagimu, kami siap bermazmur bagimu. Bertatalah Engkau Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami siap diberkati Tuhan, kami siap menerima janji-janji Tuhan, kami siap perkenanan Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah kami yang melayani, diberkatilah jemaatku yang hadir, diberkatilah yang menyaksikan live. Kami siap menerima berkat-berkat Tuhan hari ini, janji-janji Tuhan hari ini. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan
Penuh doa Tuhan. Biarlah nama Yesus yang selalu berkuasa atas hidup kita. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan alam semesta bahwa Tuhanlah yang menciptakan dan melukiskannya. Biarlah hosana hanya bagi Tuhan saja di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kita bersyukur sampai hari ini kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan, Bapak yang baik. Alam semesta Dipuji semua
Kudus membawa kita lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Izinkan terus Roh Kudus melawat setiap hati-hati kita yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Terpuji-pujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kami yang datang beribadah hari ini sudah dipuaskan oleh Roh-Mu, sudah diberkati oleh pujian penyembahan kami. Sebentar kami akan diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Urapan dan kuasa-Mu ada pada kami, perkenanan Tuhan ada pada kami. Maka juga Tuhan, urapi pikiran kami, urapi hati kami, urapi roh kami ini Bapa. Kami tidak izinkan setiap musuh iblis mencuri firman dari hati kami. Kami izinkan firman itu jatuh di tanah yang baik, bertumbuh, berbuah, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah kami memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan, sehingga badai apapun juga Tuhan tidak bisa menghantam kami. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Apapun yang akan terjadi atas dunia ini, kami tetap bersandar kepada Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata lewat lidah bibir hamba-Mu, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Setiap bebatuan hilalang kami cabut, kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh yang mengembara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami mau seperti Maria, duduk dia mendengarkan apa yang Yesus katakan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Hari ini sampai selama-lamanya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom buat kita semuanya. Siap mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi satu kesukaan di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan menjadi satu jawaban di dalam hidup kita. Karena kita tahu tanpa firman Tuhan kita tidak mampu menghadapi gejolak keadaan dunia saat ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya kekal selama-lamanya. Saudara sudah melihat keadaan-keadaan saat ini. Ada banyak orang yang sedang mengalami banyak musibah. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, saudara bersyukur sampai hari ini dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, dan dilindungi Tuhan. Selanjutnya kami serahkan buat hamba. Salam buat kita semua. Ya, tetap semangat. Amin. Ya, kita bersyukur karena kita mau merayakan momen yang terpenting. Ya, satu kebahagiaan kami yang terindah adalah kasih. Ya, oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, mari kita menerima makna dari setiap kado yang Yesus berikan setiap tahun kepada kita. Ayat Efesus pasal yang kelima dan ayat yang kedua, ya. Demikian firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita baca sama-sama 2, 3, ya. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, katakan persembahan yang harum. Setiap kita pasti penurut Allah. Kalau kita tidak penurut Allah, pasti kita nggak bisa bertahan sampai hari ini. Penurut firman, penurut Roh Kudus, ya, itu sudah terjadi dalam hidup kita. Dan ini yang firman Tuhan tekankan kepada kita. Jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita ini anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah di dalam kasih. Nah, hidup di dalam kasih. Kemarin firman Tuhan hari Minggu juga diajarkan kepada kita hidup di dalam kasih, ya.
Kalau kita tidak mengenal Yesus pribadinya, tidak mengenal kasih Yesus benar-benar di dalam hidup kita, pasti kita akan gampang kecewa, gampang marah, gampang meninggalkan Tuhan, bahkan juga gampang kita meninggalkan akan kasih-Nya, ya. Itu kalau kita tidak hidup di dalam kasih Kristus, ya. Tetapi kalau pakai kasih kita sendiri, nanti kita tidak bisa bertahan sampai masa kesudahan. Jadi kita harus hidup di dalam kasih Kristus. Kenapa? Karena sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu, ya. Kristus sudah mengasihi kita, maka kita mengasihi Kristus. Amin. Kita mengasihi Kristus, maka Kristus mengasihi kita. Wis, mantap, ya. Belen, ya, nyambung, ya, kasih itu. Bahkan juga dikatakan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan. Ini dulu, ya. Sudah menyerahkan dirinya untuk menjadi persembahan, ya. Bapa utus Yesus dari sorga, enak-enak dia di sana ke bumi menjadi manusia, ya. Terjadi pro dan kontra, ya, saat dia dikandung oleh Maria juga terjadi pro dan kontra, baik Yusuf, ya, maupun Maria, ya. Kita lihat di sana bahwa ada terjadi pro dan kontra, bahwa Yusuf katakan, masa belum apa-apa sudah ada bayi, ya, bagaimana ini, ya, tidak benar gitu, ya. Tetapi saat dia mempunyai hati dan pikiran tidak mempercayai kuasa Tuhan, maka Roh Kudus berbicara kepada dia, maka Roh Kudus menampakkan diri kepada dia, sehingga akhirnya dia insaf. Banyak juga kita anak-anak Tuhan gitu, ya. Karena kalau kita ini suka protes lah, suka inilah gitu nanti, tapi sekali kita nanti diperlihatkan oleh Roh Kudus, baik melalui mimpi, melalui perkataannya sendiri lah, ketika baru kita kaget, ya. Karena manusia daging dengan manusia roh itu beda. Waktu itu Yusuf masih pakai manusia daging, ya. Tetapi saat dia ketemu manusia roh, ya, dengan Roh Kudus, baru dia, masa diberitakan Tuhan saya ini melawan, siapa rupanya saya ini, gitu, ya. Masa mau dipakai Tuhan saya ini tidak mau, malah melawan. Nah, insaf dia, sadar dia. Saya juga begitu dulu. Waktu saya belum membaca buku surga neraka di sekolah Alkitab, saya suka juga pro dan kontra dengan firman. Saya juga suka pakai secara logika. Asal dosen ngajar, saya dengar baik-baik, setelah itu saya protes, ya. Baru ternyata saya tidak memakai logika roh, saya memakai logika daging, ya. Sehingga akhirnya dijelaskan lagi sama dosen itu, baru benar saya ngerti. Oh iya, dosen ini kan doa puasanya kencang, ya, penyembahannya kencang, penyerahan dirinya kepada Tuhan kencang, firman Tuhannya kencang. Oh ya benar, lah kami ini baru belajar, seorang siswa, ya, tidak tahu apa-apa dari awam, ya, mau belajar di sana, ya. Jadi waktu itu dosen saya mengatakan begini, saya akan pergi penginjilan ke Riau, ya. Tiba-tiba di tengah perjalanan pesawat kami ini bulan balik katanya, ya, ataupun goncang-goncang. Baru akhirnya saya berseru kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ya, nyatakan kuasa-Mu, redahkan angin ini, redahkan pesawat ini, biar kami tiba dengan selamat. Dia katakan, ya. Baru saya katakan, Pak, waktu mau pergi kan Papa sudah berdoa, jauh-jauh hari sudah berdoa, naik pesawat juga sudah berdoa, kok bisa terjadi seperti itu? Bayangkan, saya pakai manusia logika. Saya belum baca itu buku surga neraka. Jadi orang kalau belum baca buku surga neraka, saudaraku, dia banyak protes, ya. Maklum, ya, saya pernah mengalami itu, ya. Jadi setelah saya baca buku surga neraka, ya saudaraku, setiap firman yang disampaikan itu semuanya untuk masuk, ya, masuk menjadi darah daging. Makanya firman Tuhan katakan harus menjadi darah daging, ya, harus menjadi menyatu dengan tubuh kita, ya, sehingga
daging ini takluk. Yang Ya. nangis, yang nangis. Iya, jadi setelah saya baca, saya menangis. Wih, ternyata neraka itu ada. Ternyata neraka itu ngeri sekali. Saya teringatlah semua, karena waktu itu papa saya hidup. Kami adik-beradik hidup saya menjerit. Ya, saya bayangkan orang itu di gua-gua itu, ya kan, mereka itu kan dikurung di gua-gua, teriak-teriak minta tolong, baunya ya anjing, bau bangkai ya, ngeri lah ya, teriakan mereka ke telinga saya. Saya nangis satu malam itu. Saudara mengingat saudara-saudara saya yang ada di neraka itu, dan saya melihat neraka itu ngeri. Dan saudaraku, berapa hari berikutnya saya fotokopi itu, saya kirim ke semua kepada keluarga saya. Tetapi saya waktu ngobrol dengan istri saya, kenapa ini buku surga neraka ini saya tidak fotokopi, tidak saya bagi-bagikan teman saya sekolah bagi yang guru, saudara. Aduh Tuhan, ya, keluarga saya yang terdekat saya tidak bagikan sehingga mereka tidak berdoa seperti saya, ya. Ke keluarga saya yang jauh-jauh saya ingat. Saya pikir mereka ini kan sudah sekolah Alkitab, belajar Alkitab hari-hari, doa hari-hari, ya. Bayangkan aja pagi, siang, malam doa, pagi doa, sore doa, malam bisa baca ya, belajar Alkitab dan lain sebagainya. Pasti mereka sudah tahu keselamatan, pasti mereka sudah oke lah ya. Kalau saya ingat keluarga saya kan belum mengenal Yesus, belum menerima Tuhan Yesus, makanya saya kirim. Ternyata salah, saudara, jaminan sekolah kita juga gak jaminan. Ya, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Korban kita harus selalu harum, ya. Ngapa-ngapain kita harus harum, memberi harum, ya, berdoa harum, menyanyi, ya, saudaraku, berikan yang terbaik kepada Tuhan, saudara, jangan sayang-sayang. Artinya tentang mempersembahkan korban, ya, kepada Tuhan, ya, dengan yang terbaik. Terima kasih, kita sudah memberikan korban yang terbaik selama tahun 2022. Dan kita juga mempersembahkan baik lagi, ya, yaitu mur, kemenyan dan emas, ya, emas yang terbaik, ya. Semuanya harganya sama-sama mahal, tapi yang paling mahal adalah emas, ya. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, ya, Tuhan nanti yang akan memberkati kita dan menilai kita. Kita lihat ayat yang kelima, ya. Ayo ayat 5, 2, 3, ya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang ceman, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, ini dikatakan, ya, orang-orang seperti ini tidak boleh masuk, itu dibuang, orang-orang seperti ini dibuang. Jadi saudara, artinya begini, saudara bersyukur bisa mau meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita, melayani Tuhan dengan apapun pelayanan kita, tipe apapun pelayanan kita, biarlah terus itu kita kembangkan. Talenta apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu terus kita kembangkan dan itu kita lakukan kepada Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan, dapat upah dari Tuhan. Amin. Ya, jadi saudaraku bersyukur. Saudara adalah penyembah-penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara juga bersyukur, ya, bahwa saudara mendapatkan di dalam kerajaan surga. Jadi saudara renungkan baik-baik, ya, di ayat yang ke-6, 2, 3, ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka, ya. Banyak kata-kata hampa, saudaraku, ya. Makanya saudara, saya paling bosan ngobrol sama orang kalau dia tidak di dalam Tuhan. Saya paling bosan, ya, karena ceritanya nanti tak kemana-mana, ya, tak kemana-mana ceritanya, nggak nyambung, ya. Kayak udah orang nyambung, ya, bandit itu, ya, mau saya kawani, ya, saudaraku, ya. Jadi apa namanya, kan nyambung, ya. Jadi kita harus ngobrolnya itu firman, ya, kita harus ngobrolnya itu tentang surga, kita harus ngobrol apalagi sekarang ini, ya. Kadang-kadang saya juga
kecil juga ya. Banyak kali nubuatan 23 ini katanya masa-masa yang sukar lah, masa-masa ini samanya sekarang aja belum masuk 23 sudah sukar itu ya semuanya sama aja. Yang penting kita jalani aja bersama dengan Tuhan. Amin. Karena kan ada pujian bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Amin. Tiba-tiba saya mau tidur, saya sesak. Jadi seperti pepaya ini naik ke tenggorokan saya. Tuhan Yesus, nanti kan bisa mati kayak gini nih. Terus sini saya ini, jantung saya ini gitu, sakit gitu ya. Saya pukul-pukul tangan saya kan pernah bagikan itu ya. Kalau kita ada apa-apa tubuh kita ini, kita harus pakai terapi sendiri. Jangan sibuk yang lain-lain. Saya coba minum air panas, enggak juga ada perubahan. Saya pukul-pukul tengkuk saya. Dan akhirnya saya jalan satu-satunya. Saya sambil lomba-lomba sambil nyanyi, saya ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam. Nah, nyanyilah saudaraku ya, sambil juga tengking-tengking roh maut lah, roh penyakit lah, roh apa semua saya cengkingi. Saya bilang ini bayi sucinya Tuhan, tidak dirusak oleh siapapun, tanpa seizin Tuhan Yesus. Semua saya perkatakan saudaraku ya. Saya mau perhatikan iman saya ya. Iman saya harus perhatikan diri saya sendiri ya. Jadi saya praktekkan ada kuasa nggak ini gitu ya. Yesus bisa kayaknya pepaya itu udah mau naik ke tenggorokan saya. Seperti kalau kita makan nasi padang kan cabenya itu saudara kayak kita antara kayak mau kekenyangan gitu, anginnya itu ke bawah nggak bisa keluar, ke atas nggak bisa keluar. Saudara, aduh Tuhan, yang mau saya akhirnya di 24 Desember sebelum 24 Desember gitu ya. Nah, karena saya teringat ya yang saya pernah juga mau dipanggil Tuhan, saya baik-baik ya saudara. Makanya banyak orang terkejut nanti tiba-tiba dipanggil Tuhan, kadar imannya itu sudah merosot ya. Kadar emasnya sudah merosot, tidak sadar dia waktu ditimbang nanti lebih berat dosa daripada kekudusan. Nah, saudara perhatikan itu baik-baik. Untuk masuk 2023 ini banyak anak-anak Tuhan ketipu ya. Saya saja sebagai hamba Tuhan, saya tahu kadar saya sudah berkurang ini. Aduh bagaimana ini, nggak dapat mahkota ini, nggak selesai rumah nanti di sana, nggak ada isi-isinya perabotnya di sana. Jadi artinya firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini ya, jaga terus kekudusan. Jangan mau hidup cemar, tetap terus pertahankan iman kita, tetap pertahankan kekudusan di dalam diri kita ini, ya tetap berpegang kepada firman Tuhan, ya bahwa dulunya kita adalah orang-orang gelap, sekarang kita orang-orang terang, amin. Hiduplah terus di dalam terang, jangan mau hidup di dalam gelap, ya karena kalau kita hidup di dalam gelap berarti kita kompromi dengan Lucifer. Kalau kita hidup di dalam terang, berarti kita kompromi dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Jadi ada dua. Jadi jangan sampai kita nanti hidup lagi di dalam gelap. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-8, ayo kita lihat ayat 8 ya. 2, 3 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Wah, terang telah datang. Ya, terang ini bercahaya. Saudara menjadi terang, saudara menjadi garam, saudara menjadi terang Kristus dimanapun saudara berada. Itu maksud daripada momen Natal yang akan kita rayakan. Jadi saudaraku, tidak ada kegelapan lagi. Ya sudah terang semuanya ya. Karena tempat-tempat gelap yang tadi sudah ceritakan ya, orangnya teriak-teriak, tempatnya bau bangkai ya. Saya baca buku Surga Neraka itu, wow bangkai di sana ya. Karena dagingnya semua pada direbus ya. Ada yang dibakar, ada yang lain dan lain sebagainya. Sangat ngeri ya. Di Kertagigi di sana dikatakan tempat Kertagigi itu. Jadi saudara jangan takut, jangan sedih. Apapun penderitaan yang kau alami di muka bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Biarlah dunia membenci saudara karena saudara ada terang ya. Biarlah ya dunia ini tidak senang kepada saudara. Kenapa? Karena saudara ada terang ya. Kalau dia ada gelap sama gelap itu kompromi dia. Ya sangat senang. Ya tapi coba gelap dengan terang itu pasti tidak ada. Contoh begini.
Suatu ketika dulu ada dua orang bapak ya dari Madura mengadakan teken les untuk yayasan. Tiba-tiba dia naik ke atas ya, saya kasih dia minum, baru saya sudah pegang sumbangan. Karena sumbangan saya waktu itu cuma 20.000 atau 30.000 ya. Baru dia ngobrol, dia katakan gini, bapak ada terang. Saya bilang, bapak ada terang. Apa dukunnya ini gitu ya. Terus minum pak ya, bapak orang baik gitu. Maksud cerita saya ini bukan saya memuji diri ya, bukan ini sosok memuji diri, bukan saya menceritakan apa yang diceritakan orang kepada saya sampaikan kepada saudara. Biar nanti saudara juga waktu bertemu orang, ini kan orang dari Madura, saudara berjalan kaki, dia kasihan aku lihatnya, udah keringatan dia, hitam mukanya, aku kasihlah minum ya, sekalipun dia pakai peci ya saudaraku ya, sekalipun dia saya tidak kenal, saya angkat dia jemaah ya, karena dia masuk ke lokasi saya sambut dia dengan baik. Dia katakan bapak ada terang ya, dilengkapkan bapak ada pegangan tinggi, pegangan tinggi ada Yesus, saudara, amin. Itu orang kebatinan dia bisa lihat. Orang kebatinan dia bisa lihat ya. Ya orang kalau punya. Saya dulu tinggal di kampung Sulawesi, daerahnya Mama Beta yang atas itu, ya kan? Rumahnya sudah bertahun-tahun tak ditempati, di rumah angker. Tiap ke kamar mandi saya jam berapa malam itu pasti saya sering dia hantu di situ ya. Dan bapak ini dukun, dan orang-orang dari luar negeri, Singapura, Malaysia sering berdukun ke situ. Kalau sudah datang orang berdukun ke situ pasti di paritnya itu bulu ayam sama nata ayam, sudah ada korban di sana itu ya. Baru kami tinggal di situ kira-kira mau 2 minggu. Bapak itu langsung bilang Pak Syaham, mau nggak beli rumahku ini? Aku mau pindah ke Piayu. Kenapa bapak pindah? Aku tak tahan panas katanya. Kenapa bapak itu begitu ngomong dalam hati begitu ya? Rupanya seringkali aku rupanya disantet sama bapak ini ya. Budinya setiap, karena kami listriknya itu numpang sama dia. Jadi kami kadang-kadang kamar mandi itu tak hidup, cuma ruang tamu. Jadi agak-agak gelap itu harus saya ada putih-putih gitu ya. Kenapa saya bilang rumah ini rumah hantu? Tiba-tiba kami pindah dari situ, orang tinggal di situ hanya nggak sampai 1 minggu, langsung pindah katanya boleh dia hantu di situ. Baru tetangga kita, enggak lah, dulu bapak saya tinggal situ nggak pernah dia cerita lihat hantu. Padahal ada saudara datang, saya nggak cerita sama tetangga kiri kanan saudara ya. Jadi saudara lucu-lucu juga ya, pengalaman hidup kita mengiring Tuhan ya, dimanapun kita tinggal itu hantu yang takut, amin. Ya bukan kita yang takut ya, tapi hantunya takut sama kita, panas dia ya. Dukun pun takut sama kita, panas dia nggak tahan ya. Sama Janet juga apa? Di kantor suka ada orang kantor itu sekali ada bapak-bapak tua lewat di kantornya. Oh iya. Janet nggak pernah. Sama Janet juga saudara kan dia aktif doa, aktif pelayanan. Mereka tinggal di kantor itu gudang, di belakangnya gudang lantai 2, jarang dijamah orang ya. Jadi asal orang tak mengambil dokumen ke situ pasti lihat sering bapak-bapak tua jalan di situ, hantu dikatakan ya. Baru mereka tanya, Janet, kalian nggak takut ya tinggal sini? Enggak, kenapa? Memang kan banyak hantunya itu, gudang itu gitu ya. Boleh saya lihat? Nggak ada, kami nggak pernah lihat. Hantunya takut sama Janet. Hantu takut sama anak-anak Tuhan, amin. Yang penting kita anak-anak Tuhan terang. Itu tadi makanya saya katakan tetap terang. Kemanapun kita berada tetap terang ya. Saya pulang kampung juga dulu, ada tetangga kami dukun itu, saya lewat rumahnya dia hanya gitu-gitu dari jendela, gak berani dia keluar. Karena dia tahu saya ada terang, dia dukun takut jika dia ada kegelapan saudara ya. Saya bilang, kenapa bapak dukun ini tak berani keluar ya? Biar berhadapan dulu kami ya. Bukan maksudnya saya mau ngetes ya saudara, bukan maksudnya sok-sokan. Bukan orang itu tahu ya, karena mereka ada hidup di dalam kegelapan ya. Jadi karena ini kan tentang terang, ada terang Kristus di dalam diri kita ya. Karena itu saudara jangan takut menghadapi tahun 2023 ini, dikatakan masa sukar, masa ini. Yang penting kalian di tahun 2022 ini sudah mempersembahkan seperti orang Majus belum? Yaitu mur, kemenyan, dan emas. Apa yang sudah kita persembahkan di tahun 2022 ini? Kalau tidak, ya mengalami paceklik juga kita nanti. Dan juga kami baru dengar juga seorang
hamba Tuhan Ibu Iin, saudara harus sering putuskan kutuk-kutuk, ya, kutuk-kutuk kemiskinan lah, kutuk-kutuk gagal pekerjaan lah, kutuk-kutuk suka ditipu orang, itu semuanya kutuk, ya saudara. Itu kita harus putuskan sendiri, ya. Kita harus pelajaran itu. Nanti tahun 2023 itu kita bahas ke sana supaya jemaat diberkati Tuhan, supaya jemaat lolos dari kutuk-kutuk, ya. Jadi kutuk itu bahaya, saudaraku, ya. Kita seharusnya menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi karena ada kutuk-kutuk dari nenek moyang, karena kutuk itu, saudaraku, kita harus putuskan setiap saat. Jangan seperti jemaat sudah ikut seminar inner healing, padahal udah diputuskan semua berjam-jam, ya, konselor nanti dan melayani, ya, bulan berikutnya tampol, doa lagi, wah ini jangan pikir, wah aku kan sudah diputuskan dulu kemarin inner healing gini-gini. Enggak, saudara, terus kan iblis itu nggak mau tinggal diam, dia kan tetap kejar-kejar kita. Kan dia berbagai macam cara kejar-kejar kita. Karena kita ini dulu karena kita ini dulu kan milik dia. Ya, kita ini kan dulu bersahabat dengan dia. Dia kan tak senang dan diusir. Makanya firman Tuhan katakan, baiklah kau usir aku, nanti aku akan bawa teman ke-7 bila terus 1000 ku bawa nanti dia ke bawa belur kau. Makanya banyak jemaat bawa belur. Ya. Kenapa saudara dikasih? Dia nggak putuskan terus itu kutu-kutu. Boleh terbuka kan pikiran kami itu gini. Ya apa ya yang menghalangi ini? Jadi saudara harus perhatikan baik-baik. Kita kan rata-rata orang tua kita orang-orang yang suka berdukun. Ya, itu kutuk-kutuk itu. Saudara putuskan itu, apa-apa pun itu semuanya putuskan. Ya, supaya kita meraih berkat-berkat Tuhan di tahun 2023. Amin. Ya, karena kita anak-anak terang, terus hidup terang. Ya, bahkan juga mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, apapun talenta yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, ya kita akan melihat di ayat yang terakhir, ya kita melihat ayat yang ke-14, kita baca sama-sama 2-3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Wow, ini momen Natal, ya. Mari kita yang tidur-tidur bangun. Jemaat yang suka tidur, berapa banyak jemaat yang sudah tidur, ya. Ayo bangkit kamu, supaya kutuk-kutuk tidak mengejar kamu, supaya kamu tidak mengalami banyak kegagalan-kegagalan, karena ada kutuk-kutuk yang tidak kamu putuskan, ada kutuk-kutuk yang kamu tidak tebaskan, ada kutuk-kutuk yang kamu tidak lepaskan di dalam dirimu, ya. Karena itu dikatakan, ayo bangunlah hai kamu yang tidur. Mari yang tidur-tidur bangun, tidur rohani, ya. Bangkit, mari kita mau bangkit, amin. Di tahun 2023 kita bangkit, semangat lagi dalam Tuhan. Apapun keadaannya, semangat. Karena saya ada dengar juga kesaksian ada Tuhan berdoa, ya, dikatakan tiba-tiba dia lihat malaikat sudah menjelma menjadi manusia. Siapa orang itu, ya? Kok dia bercahaya kayak api gitu, ya? Kayaknya aku juga belum pernah lihat dia. Baru ada satu hujan baru. Itu kan malaikat sudah menjelma menjadi manusia. Kaget dia. Tuhan, yang malaikat sudah. Kalian hati-hati loh. Nanti kalau ada jumpa agak-agak ya, bercahaya kan dia api kan dia, malaikat sudah menjelma menjadi manusia itu. Saya kepingin lah nanti saya Tuhan, aku mau melihat malaikat-malaikat yang menjelma menjadi manusia, ya, supaya saya bisa nanti komunikasi, ya, saya nanti panggil malaikat apa, ya, saudaraku. Berbanyak doa kalian, perbanyak puasa kalian, perbanyak inting kalian dengan Tuhan. Nanti banyak Tuhan berbicara kepada kita, amin. Nanti banyak Roh Kudus berbicara kepada kita, ya, saudaraku. Kalau tidak nanti kita akan letih dibikin dunia ini. Nanti kita akan lesu dibikin dunia ini. Kita nanti akan capek dibikin dunia ini, ya, saudara. Yesus sudah capek pikul salib itu sampai ke Golgota, ya. Yesus katakan, aku sudah pikul semua beban itu. Ngapain kau tanggung-tanggung lagi? Sok hebat kau, saudara-saudara. Jadi banyak orang itu, ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Makanya kata
kesaksian daripada ilustrasi daripada Om Simon, seorang petani membawa barang-barang hasil dari kebunnya, dia pikul kiri dan kanan, baru dia ditumpangi mobil, di mobil juga dia pikul, baru dikatakan sudah lega kan Pak? Gitu. Sama aja jalan dengan naik mobil. Jadi saudara juga jangan katakan ikut Tuhan, gak ikut Tuhan, sama saja menderita. Gak boleh begitu saudaraku ya, gak boleh ya. Berarti saudara meremehkan firman, berarti saudara melalaikan firman, berarti saudara menista. Kan sekarang sudah banyak menista firman. Jadi saya jangan sampai demikian ya. Jadi dikatakan di sini bangun ya, hai kamu yang tidur, bangkit. Nah ini kalau orang-orang bangkit ini ya, dari antara orang mati. Mari kita saudara, kita orang-orang hidup, bukan orang-orang mati ya, nggak mati rohani. Bahkan juga dikatakan bercahaya. Luar biasa saudaraku, cahaya saudara pasti besar ya. Setelah nanti kita merayakan Natal ini ya, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, bayangkan aja ya, bintang ya, sampai orang majus, para gembala, di mana bintang itu? Kami mau kejar dia. Saudara juga kejar Yesus ya. Di mana kami mau menyembah dia? Kami mau mengasihi dia. Dia raja damai, dia raja segala raja. Mereka datang, saudara juga demikian ya. Menjadi satu kesaksian tentang perayaan Natal adalah banyak orang datang menyembah bayi itu. Banyak orang datang menyembah Yesus, sekalipun mereka belum mengenal, tapi mereka sudah mendengar tentang nubuatan-nubuatan di Yesaya itu saudaraku ya. Akan datang raja kemuliaan. Ya saudara, aplikasi kalau itu, mari saudara, sudah banyak kan dengar tentang raja kemuliaan itu. Saudara sudah banyak dengar tentang bintang itu, setiap tahun sudah diceritakan tentang bintang itu. Saudara, aplikasi oleh Tuhan. Ya mari kita terus kejar, kita mau terus kejar ya. Kita mau kejar sampai nanti Yesus datang yang kedua kalinya menjemput saudara dan saya. Di ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ucaplah, sekalipun memang kita banyak air mata di tahun 2022 ini, sekalipun kita banyak makan Indomie, sekalipun saudara kadang-kadang dikejar-kejar tukang listrik, tukang wifi, tukang apalah itu, kredit, air mata banyak, ya sudah. Tapi firman Tuhan kata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Kita mengenai diri adalah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Setiap jemaat juga yang tidak hadir menonton takut akan Tuhan. Diberkati saudara, diberkati juga kami yang hadir-hadir. Tapi berkat kita beda, karena kami pakai ongkos ke sini ya saudaraku. Ya jadi ada nilai-nilai lebih enak-enak aja di rumah aja. Ya, ada yang perbedaan. Jadi karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita bisa doa sama-sama akan pujian pengagungan kita kepada Tuhan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ibadat kita 24 dan 25. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.